Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada. Pada malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan ajak untuk kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema, hidup orang percaya ada di dalam tangan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai saat ini saya masih sering kali diberitahu oleh banyak orang melalui WhatsApp untuk memberitahukan bahwa ternyata banyak sekali orang-orang percaya yang mengalami kelesuan. Saya lalu jadi ingat tentang peristiwa 10 anak dara yang menantikan kedatangan mempelai. Mereka semua ngantuk dan bahkan kitab suci mengatakan semuanya tertidur, saudara-saudara. Yang dimaksud tertidur berarti sudah tidak lagi bisa menyadari apapun juga. Betul-betul tertidur. Jadi perumpamaan tentang 10 anak dara yang menyambut atau menyongsong mempelai pria, itu saya bisa merasakan barangkali situasinya seperti saat ini. Seolah-olah yang dinanti tidak datang dan akhirnya mereka mengantuk. Kalau mengantuk saja masih mending, saudara-saudara. Tetapi ini sudah sampai tertidur. Nah, oleh karena itulah pada saat ini saya akan ajak saudara untuk membaca kitab suci kita. Mari kita akan buka di dalam kitab Maleakhi atau Malachi pasal 3 ayat yang ke-16. Saya akan tunggu sampai Bapak Ibu Saudara menemukan ayat ini. Malachi pasal 3 ayat 16, demikianlah bunyinya. Kemudian orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama, masing-masing kepada sesamanya, dan Yahweh memperhatikan dan mendengarkannya. Dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh dan bagi mereka yang menghormati namanya. Jadi di dalam kitab Malachi ini sudah sangat jelas tentang situasi di mana orang-orang yang takut akan Yahweh, orang-orang yang menghormati namanya, mereka mulai berbicara, mereka mulai memberitakan kabar-kabar baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena banyaknya kelesuan yang saat ini sedang terjadi, maka saya percaya firman Tuhan ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu yang terkasih, sehingga kita bisa mengetahui siapa sebetulnya diri kita ini. Di dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca sangat menarik, saudara-saudara, karena dikatakan bahwa dan Yahweh memperhatikan dan mendengarkannya. Jadi kita ini sebetulnya adalah orang-orang yang menjadi pusat perhatian dari Bapa Yahweh. Kenapa? Karena kita mau mengikuti arus Roh Kudus, di mana saat ini pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Ada pemulihan nama Sang Pencipta, ada pemulihan 7 hari raya, dan macam-macam, saudara-saudara. Semua dipulihkan. Oleh karena itu, jangan sampai pemulihan ini lewat begitu saja. Kita tidak mampu menangkap akan kehadiran dan gerak Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus menyadari. Kalau kita lihat caption berikutnya, maka saudara akan tahu di sana. Ya, coba diklik. Ya, kita tahu di sana bahwa Elohim itu mengenal kita. Kalau Elohim mengenal kita,
berarti tidak ada yang perlu kita takutkan, Bapak Ibu. Kondisi, keadaan, zaman seperti apapun, percayalah bahwa pandangan mata Tuhan itu tertuju kepada diri kita masing-masing. Kalau saya merenungkan tentang Elohim mengenal siapa kita, saya jadi ingat seperti ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, dengarlah aku, hai pulau-pulau, dan perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Yahweh telah memanggil aku sejak dari kandungan. Dia telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Jadi sangat jelas sekali di sini bahwa Bapa Yahweh itu betul-betul mengenal diri kita lebih dari kita mengenal diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kita menjadi ragu akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Memang saat ini di mana-mana banyak orang yang mengeluh. Ada yang mata pencahariannya mengalami kolap. Bahkan saya mendengar ada konglomerat-konglomerat yang harus melepaskan beberapa triliun, mengalami kerugian yang besar. Kerugian harta bisa saja terjadi. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kondisi seperti apapun, saudara masih ada dalam perlindungan kasih-Nya yang tidak akan pernah terputus. Saya berharap di tengah-tengah situasi yang sangat tidak nyaman di seluruh dunia ini, kita bisa menyadari Bapak Ibu, bahwa tidak ada tempat yang nyaman untuk kita berlindung. Tidak ada tempat yang bisa membuat kita merasakan damai sejahtera dan sukacita selain berada di dalam tangan Bapa Yahweh yang penuh kasih dan sayang. Sama seperti seorang ibu yang selalu menjaga anak-anaknya sehingga anak-anaknya merasakan damai sejahtera, merasakan perlindungan yang begitu luar biasa. Jadi pada saat ini, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya beritahukan bahwa orang-orang yang mengenal Bapa Yahweh jangan pernah merasa takut. Kenapa kita kadang takut? Karena kita ragu akan penyertaan Tuhan. Tetapi malam ini saya tegaskan kepada saudara sekalian, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu gelisah, engkau tidak perlu gentar, karena Bapa Yahweh selalu menyertai dimanapun saudara berada. Melalui kuasa Ruach HaKodes, kita bisa memanggil Dia setiap waktu, di saat-saat datang bahaya, di saat-saat datang tekanan, di saat-saat datang problem dan masalah, maka saudara bisa mengundang Tuhan dimanapun saudara berada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin agar saudara memiliki konsep seperti yang kitab suci tulis. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, kita harus memiliki kesadaran penuh. Sadar banget, sadar betul. Yang pertama adalah saudara itu milik Bapa Yahweh. Saudara yakin atau tidak kalau saudara menjadi miliknya Bapa Yahweh yang Maha Kuasa? Saudara yakin enggak bagaimana besarnya kasih Bapa terhadap diri saudara? Jadi kita harus meyakini bahwa kasih Bapa Yahweh itu tidak pernah terlepas dari diri kita masing-masing. Kita ada di dalam perlindungan kekuatan kuasanya. Saya pernah membaca satu ayat firman Tuhan yang memberitahukan bahwa sehelai rambut kita pun tidak akan bisa lepas tanpa pemandangan mata Tuhan. Artinya, dari hal-hal yang sepele saja, Tuhan begitu memperhatikan, apalagi saat saudara menghadapi tantangan yang besar.
Saya tidak tahu apa yang saat ini sedang saudara hadapi di tengah-tengah masa krisis yang ada. Mungkin saudara sedang mengeluh dan berkata, Tuhan, aku saat ini memiliki hutang yang begitu banyak. Tapi saya katakan jangan takut Bapak Ibu. Selama kita yakin akan pertolongan kasih Bapa, selama kita yakin dan memiliki kesadaran penuh bahwa diri kita itu milik Bapa Yahweh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekali lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kalau saudara itu dicintai oleh Bapa Yahweh, siapa yang bisa menjamah kehidupan saudara? Tidak ada kecuali tangan Tuhan sendiri. Bahkan saya juga pernah membaca ayat firman Tuhan bahwa diri kita itu terukir di tangannya Tuhan. Artinya apa? Ketika Yesua melihat tangannya yang berlubang paku, dia ingat siapa kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, di poin yang pertama, kita harus yakin akan perlindungan dari Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang bisa meneguhkan saudara. Di dalam kitab Lukas pasal 21, ayat 17 sampai 19 dikatakan, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi tidak sehelai rambut pun dari kepalamu sekali-kali akan binasa. Dengan kesabaranmu, kamu akan memperoleh jiwamu. Kita harus betul-betul memiliki kesadaran penuh. Dan jangan percaya kepada orang-orang yang menghina saudara, yang menganggap saudara itu sok rohani. Biarkan saja, maklumi, karena apa? Ya memang ilmunya dia sampai di situ, saudara-saudara. Saya beberapa hari ini mendapatkan beberapa WA dari seseorang yang mengatakan begini, Pak, apa betul katanya saat ini Tuhan itu sudah tidak peduli dengan kita? Buktinya apa? Gereja-gereja ditutup, Tuhan seolah-olah tutup mata. Perusahaan-perusahaan pada kolab, seolah-olah Tuhan itu tutup mata. Dan seolah-olah Tuhan tidak melakukan apa-apa dan hanya berpangku tangan melihat keadaan manusia yang carut-marut. Bagaimana ini saya harus menyikapi? Saya memberikan ketegasan, jangan saudara takut. Dalam kondisi seperti apapun, ingat, dan yakin, sadari bahwa saudara adalah milik Bapa Yahweh. Kalau saudara milik Bapa Yahweh, tidak ada satu kekuatan tangan manusia manapun di dunia ini yang sanggup untuk menjamah kehidupan saudara, kecuali tangan kasih-Nya yang begitu ajaib. Itu yang pertama Bapak Ibu yang harus kita sadari secara penuh. Sekarang yang kedua. Yang kedua, andalkanlah hidup kita kepadanya. Kita harus yakin bahwa di dalam Bapa Yahweh ada jaminan keselamatan yang penuh, keselamatan yang pasti. Saya seringkali melakukan upacara pemakaman jenazah. Dan seringkali setiap kali selesai saya berbicara firman Tuhan, kemudian salah seorang memberikan sambutan, dan mereka memberi sambutan dengan berkata, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Bagi saya ucapan itu sangat tidak nyaman. Sekalipun nampaknya sopan, tapi tidak nyaman, saudara-saudara. Kenapa? Karena bagi kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, tidak ada dan tidak mengenal istilah semoga, mudah-mudahan, akan. Tetapi yang ada hanyalah kepastian. Saudara yang percaya di dalam nama Bapa Yahweh, Sang Pencipta alam jagat raya ini,
saudara sudah dipastikan mendapatkan jaminan keselamatan. Tidak diragukan lagi, saudara-saudara. Jangan bimbang. Saya juga dulu bukan orang yang percaya. Saya bahkan anti-Kristen. Tetapi saya tahu, setelah saya mempelajari begitu banyak hal, ternyata hanya satu yang mampu memberikan jaminan keselamatan, yaitu Yeshua HaMashiach. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Dan Yeshua ucapkan itu, dia buktikan kemahakuasaannya. Bahwa saat dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dari kematian. Yang artinya kematian tidak berkuasa atas diri Yeshua. Yang tentunya bagi kita juga. Memang kita sekali waktu akan mati, tetapi hanya mati secara fisik. Untuk kematian rohani nggak akan ada, saudara. Karena yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita pasti diselamatkan sampai di Syamaim. Oleh karena itu, ayo kita belajar untuk terus mengandalkan hidup kita kepadanya. Ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara menghadapi cobaan, apa yang terlintas di pikiran saudara pada saat itu? Apakah saudara akan berpikir minta pertolongan kepada yang lain? Atau saudara menggantungkan hidup saudara hanya ke dalam tangan kasih-Nya? Dan saya katakan hari ini, siapapun saudara, apakah saudara yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh maupun belum percaya, saya beritahu satu hal. Ketika engkau menghadapi tantangan yang berat, sebut dan panggillah namanya yang maha kuasa, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Dia yang akan memberikan pertolongan, dan pertolongannya jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Oleh karena itu jangan lagi ragu, percayalah, hanya di dalam Bapa Yahweh ada jaminan keselamatan. Nah, saudara, yang berikutnya, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, yaitu apa? Kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa Tuhan itu ingin kita selalu sehat. Itu sebabnya ada peraturan makan dengan gaya Torah. Kenapa saya menyebut seperti ini, saudara? Karena sebagian besar orang terkena penyakit itu selalu dimulai dari hal makanan. Makanan-makanan yang tidak kosher itu sangat berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu kebaikan Bapa Yahweh, dia menceritakan bagaimana orang harus menikmati makanan supaya tubuhnya itu sehat, supaya dia bisa berumur panjang, dan bahkan dia bisa menikmati apa yang Bapa Yahweh berikan kepadanya, dan dia pun memiliki hikmat yang luar biasa. Oleh karena itu bagi saudara yang mungkin belum pernah makan makanan yang tidak kosher, lebih baik jangan, saudara-saudara. Jangan sampai seperti pendapat dari beberapa rekan-rekan yang mengatakan setelah kita percaya kepada Yeshua, makan ini makan itu nggak apa-apa. Dia ambil satu ayat yang mengatakan yang masuk itu tidak menajiskan, tapi yang keluar itu yang menajiskan. Saya kemarin mendapatkan pertanyaan seperti itu. Bagaimana? Saya katakan yang dimaksud yang keluar itu adalah kata-kata umpat. Dan yang dimaksud masuk itu bukan berarti kita semena-mena. Kalau sampai Yeshua melegalkan makan makanan yang tidak kosher, saudara bisa bayangkan berapa pengikut Yeshua. Enggak akan ada, saudara-saudara. Karena di samping Yeshua sendiri secara fisik adalah orang Yahudi, belum lagi pengikut-pengikutnya mereka adalah orang-orang Yahudi yang ketat akan Torah.
Jadi mustahil kalau sampai mereka berkata, oh setelah Yeshua enggak apa-apa. Siapa bilang? Yeshua itu disebut sebagai Torah Chayim atau Torah kehidupan. Yang artinya adalah kalau saudara ingin melihat bagaimana cara menjalankan Torah yang benar, ikuti saja gaya hidupnya Yeshua. Itulah Torah kehidupan, saudara-saudara. Saya sekali lagi mengingatkan bahwa yang namanya Torah itu ada 3 macam. Ada yang namanya Torah Sebalpe, itu artinya Torah lisan. Di mana orang-orang yang sekalipun belum membaca Torah seperti Abraham, Ishak dan Yakov, mereka belum ada Torah secara tertulis, tetapi mereka mendengar langsung dari Tuhan peraturan-peraturannya. Itu sebabnya saudara saya katakan Torah itu yang pertama adalah Torah Sebalpe, Torah lesan. Tuhan berbicara nggak perlu nulis lagi, saudara-saudara. Baru pada zaman Moshe atau zaman Musa, Torah itu mulai ditulis pada saat Moshe berada di Gunung Sinai. Itulah yang disebut dengan Torah Sepiktaf, Torah tertulis. Tetapi Bapak Ibu, Torah yang tertulis ini orang tentu akan bingung dan berkata, bagaimana caranya saya bisa menjalankan Torah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sebagian besar orang mengatakan bahwa Torah itu sangat sulit dan tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu ketika Yeshua sudah menjadi pelaku Torah, semua dibatalkan. Oh tidak begitu, saudara-saudara. Torah tetap berlaku. Kenapa? Karena kata hormatilah ayah dan ibumu, itu Torah. Jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri, itu Torah. Jadi kalau saudara ingin melihat bagaimanakah cara menjalankan Torah, ikuti saja gaya hidupnya Yeshua. Itulah yang disebut dengan Torah Chayim. Nah, Bapak Ibu, apa yang tadi saya katakan, jikalau saudara ingin sehat, saudara harus makan juga makanan yang sehat, supaya hidup saudara itu betul-betul sehat, dijauhkan dari penyakit. Kemarin ada juga yang bertanya kepada saya, ya sebetulnya bukan bertanya, tetapi forward dari temannya yang mengatakan bahwa, oh sekarang itu tidak perlu lagi, masalah makanan itu bukan masalah keselamatan. Saya katakan lebih baik Anda ditegur firman Tuhan daripada ditegur oleh dokter. Itu menyakitkan, saudara-saudara. Kalau dokter sudah memvonis, mulai sekarang kamu tidak boleh makan ini. Wah, itu artinya apa? Saudara harus praktek makanan sehat. Atau saudara harus bayar dengan nyawa saudara sendiri. Ya, nah oleh sebab itulah kebaikan dari Bapa Yahweh itu luar biasa. Karena Tuhan ingin saudara sehat. Kami semua di pastori selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Di tengah-tengah wabah corona seperti sekarang, doa saya Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian, bahkan saudara juga diberikan kesehatan oleh Bapak Yahweh, dan ketika semuanya sudah berakhir, saudara bisa banyak bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan yang datang di dalam kehidupan saudara. Memang saat ini gereja mimbarnya ditutup hampir seluruh dunia, saudara-saudara. Tetapi saya katakan, mimbar gereja ditutup, tetapi sekarang ada jutaan mimbar-mimbar baru, yaitu di rumah saudara masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi, karena saudara ingin hidup sehat, jalani pola gaya hidup sehat sesuai dengan Torah. Kemudian
Poin yang keempat dari konsep milikilah kesadaran penuh. Ya, milikilah kesadaran penuh bahwa damai, sejahtera, dan kesuksesan itu adalah keinginan Tuhan agar kita bisa mendapatkannya. Yesua pernah mengatakan demikian, "Marilah hai kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Bahkan Yesua juga memberikan damai sejahtera kepada kita. Saudara, kita semua menghadapi banyak sekali tantangan, menghadapi banyak sekali godaan, cobaan, tapi berpeganglah terus kepada firman-Nya. Percayalah bahwa perlindungan Tuhan itu tidak akan pernah Tuhan lewatkan. Damai sejahtera dan kesuksesan itu adalah tujuan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan pengecualian. Justru di musim kering, kalau saya membaca dalam kitab suci, Tuhan ingin membuktikan kuasa-Nya. Tuhan ingin membedakan dengan orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan ragu akan perlindungan Tuhan. Saya percaya damai sejahtera akan selalu saudara dapatkan. Kami terus dukung dalam doa Bapak Ibu dari pastori, supaya saudara sekalian diberi kekuatan, diberikan kesehatan dimanapun saudara berada, apakah di Indonesia maupun di mancanegara. Doa kami selalu untuk saudara, karena kami percaya saudara bisa menemukan channel ini, itu bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana besar untuk saudara. Silahkan nikmati channel kami yang saat ini sudah mencapai 1000 video lebih yang ada di channel kami, channel Lukas Sutrisno. Kalau saudara ingin mengikuti streaming yang tetap, dia ada di channel Kehilat Alef Tau. Dua channel ini sama-sama bergerak, saudara-saudara. Tetapi yang utama tetap ada di Kehilat Alef Tau. Kita lanjut Bapak Ibu yang terkasih, yaitu tentang siapakah diri kita. Diri kita ini adalah merupakan umat pilihan Tuhan. Saudara sadar gak kalau saudara sebetulnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Namanya pilihan, itu gak sembarangan loh. Saudara dipanggil, dipilih, tinggal satu lagi, pertahankan kesetiaan saudara. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, hendaklah engkau setia sampai mati. Ingat Bapak Ibu, tujuan kita bukan di bumi ini. Tujuan kita adalah di kerajaan surga di Syamayim setelah kita meninggal dunia. Syukur-syukur kalau Tuhan datang lebih cepat, kita nggak perlu meninggal, tapi kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Terlepas orang percaya atau tidak, saya tetap percaya bahwa Yesua akan menjemput kita dengan kembalinya Roh Kudus kepada Bapa. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau disebut kita adalah umat pilihan Tuhan, menyadari nggak kita umat pilihan Tuhan? Kalau kita menyadari umat pilihan Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bangga dan selalu bersyukur karena Tuhan memilih kita. Padahal sebetulnya Tuhan itu bisa kok memilih para malaikat. Tuhan itu bisa mengatakan kepada malaikat di Syamayim, "Oh, beritakan kabar baik kepada orang-orang." Saya yakin potensi malaikat itu lebih besar dari kita. Sekali saja dia memberitakan, mungkin bisa ribuan, bahkan jutaan orang diselamatkan. Tetapi kenapa Tuhan memilih saudara dan saya?
karena engkau sangat berharga di mata Tuhan. Jadi jangan gelisah, jangan takut Bapak Ibu. Semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama, tetapi sekali lagi saya tekankan, engkau umat pilihan Bapa Yahweh, engkau selalu berada di dalam pemandangan matanya. Engkau berada di dalam objek kasih sayangnya. Jadi jangan ragu ya saudara-saudara, ketika menghadapi tantangan seperti apapun, percayalah, dia selalu menyertaimu. Sekarang yang kedua saudara-saudara, yang disebut dengan umat pilihan Tuhan. Ya, di samping tadi kita harus bangga, ya, dan selalu bersyukur. Kalau dikatakan bangga dan bersyukur, lalu apa? Kita harus bercerita dong, saudara-saudara ya. Sama seperti kalau saudara mencintai seseorang. Orang lain baru cerita, kita cerita lagi kekasih kita. Mungkin orangnya dalam hati bilang, aku nggak nanya kok. Tapi saudara cerita. Kenapa? Karena saudara mengasihi orang itu. Orang yang saudara sayangi, dia ceritakan kemana-mana. Tapi benarkah saudara masih menceritakan akan kasih Bapa? Yang kedua adalah bertahanlah dalam iman. Karena setan berusaha menyeret kita agar kita tidak selamat. Keselamatan yang sudah kita peroleh, tentu saja hal itu bisa saja terlepas kalau sampai kita melakukan dosa. Keselamatan yang sudah kita dapatkan bisa saja terlepas, saudara-saudara. Walaupun ada teologi yang mengatakan, oh keselamatan itu tidak terlepas. Tapi bagaimana kalau orangnya murtad, saudara-saudara? Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, setia sampai akhir. Karena sampai kita tidak menyelesaikan tanggung jawab iman kita, mustahil kita bisa selamat, saudara-saudara. Oleh karena itu, ayo bertahanlah dalam iman. Di situ tergambar mercusuar, saudara-saudara. Saya kasih gambar mercusuar di situ. Artinya apa? Diri kita ini adalah menjadi mercusuar bagi kegelapan malam. Fungsi dari mercusuar yang berada di pantai itu untuk melindungi kapal-kapal, memberitahu supaya kapal-kapal itu tidak nabrak. Kapal akan tahu, oh ini sudah dekat dengan pantai. Oleh karena itu, saudara-saudara, mercusuar itu memancarkan cahaya. Bagaimana dengan kita? Apa yang saudara pancarkan saat ini? Apakah saudara memancarkan kasih? Apakah saudara memancarkan damai sejahtera? Atau saudara memancarkan hal-hal yang tidak baik? Sekarang kita melihat hal yang ketiga, saudara-saudara. Pergunakanlah waktu yang ada untuk menyenangkan Tuhan. Pikirkanlah hal-hal yang positif. Saya beritahu ya Bapak Ibu, bahwa saat kedatangan Tuhan Yesua sudah semakin dekat. Sang mempelai pria sebentar lagi akan datang menjemput kita. Dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai bersama-sama dengan kembalinya Roh Kudus ke Samayim. Oleh karena itu waktu yang pendek, waktu yang singkat ini, saudara akan pergunakan untuk apa? Apakah saudara akan mempergunakan waktu untuk menyenangkan diri sendiri? Apakah saudara mempergunakan waktu hanya untuk menyukakan orang lain? Atau saudara pergunakan waktu untuk menyenangkan Tuhan dan tentunya juga orang lain? Artinya apa? Kita bisa disukai Tuhan, juga disukai orang lain. Karena kita memberikan waktu yang baik ya untuk berpikir hal-hal yang positif. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan negatif yang akan merugikan diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, selama sudah mungkin 2 bulan ya, kalau tidak salah ya peristiwa ini,
di mana tempat ibadah di Indonesia sudah tidak lagi bisa dipakai, saya memiliki kerinduan yang sangat luar biasa. Saya ingin jumpa dengan jemaat-jemaat sekalian. Tetapi ya apa boleh buat, kita tidak bisa. Tetapi saya yakin, sekali waktu kelak kita bisa berjumpa kembali untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Kalau saya di sini, saya berdiri di sini, saya melihat begitu banyak jemaat, walaupun saat ini kondisi kursi semuanya kosong. Tetapi saya percaya, sekalipun kursi-kursi kosong, mimbar-mimbar tertutup, tetapi ada jutaan mimbar terbuka di rumah masing-masing. Saudara yang tidak pernah berpikir sebagai imam, maka mau tidak mau kepala keluarga menjadi imam, membimbing istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, waktu yang sudah sangat singkat, apalagi kalau kita lihat waktu 1 minggu cepat sekali ya, saudara-saudara, cepat sekali waktunya. Jadi waktu yang cepat ini ayo kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjut yang berikutnya, dari poin umat pilihan Tuhan. Yang keempat yaitu, jangan terpengaruh dengan lingkungan. Saudara dijadikan Tuhan itu sebagai pemenang. Di situ ada simbol grafik yang terus naik. Saya beritahu Bapak Ibu, kehidupan manusia bukan seperti roda, seperti banyak ilustrasi-ilustrasi orang yang ada di luar sana yang mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti roda. Ya boleh-boleh sajalah mereka. Tapi kalau saya punya prinsip, kehidupan manusia, orang yang percaya bukan seperti roda, tetapi seperti tangga yang selalu naik, grafik kita akan terus naik. Makanya ada ayat yang berkata, aku akan menjadikan engkau sebagai kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan terpengaruh dengan lingkungan. Saat ini banyak sekali orang-orang atau saudara mungkin berada dalam lingkungan yang berenergi negatif. Lebih baik saudara tidak keluar. Saudara banyak bergumul di rumah masing-masing, apalagi saat COVID-19 ini kan peraturannya kita harus di rumah, tidak boleh keluar. Kalau tidak penting, nggak usah keluar, saudara-saudara. Daripada nanti malah ada masalah. Kejahatan di mana-mana sekarang marak. Tetapi sekali lagi saya katakan, saudara tidak usah takut. Karena saudara sebagai umat pilihan Tuhan, pasti saudara dipelihara oleh Bapa Yahweh. Sekarang kita lihat, kenapa kadangkala begitu banyak orang yang mengalami kegagalan, saudara-saudara. Saya sempat ditanya, Pak, saya sudah melakukan ini, kenapa ya Pak? Saya kok mengalami kegagalan. Sekali lagi, saya kasih tahu ya Bapak Ibu, Tuhan, Bapa Yahweh, menjadikan engkau sebagai orang sukses. Ingat baik, Tuhan menjadikan engkau sebagai orang sukses. Saudara mengaminkan? Ya, aminkan di dalam dirimu Bapak Ibu. Karena dengan saudara mengaminkan, ucapan saya saudara tarik, dan betul-betul engkau menjadi orang sukses. Sekali lagi, saya katakan, Bapa Yahweh menjadikan engkau sebagai orang sukses. Orang-orang pilihannya, orang-orang yang hebat, saudara adalah orang-orang hebat yang Tuhan jadikan hidup di dunia ini. Nah sekarang, apa yang menyebabkan, atau saya menyebut dengan istilah sumber kegagalan manusia? Yang pertama yaitu karena begitu banyak orang yang bertindak tanpa mikir panjang, saudara-saudara. Pokoknya gejolak hati, wah senang, dia nggak mikir, pokoknya aku senang, aku lakukan. Nggak mikir, saudara-saudara. Baru-baru ini ada sesuatu yang viral di internet, saudara-saudara,
yaitu ada satu keluarga dari Afrika. Saya lupa desanya di desa apa di Afrika, tapi akibat dari kehidupan yang miskin, mereka bunuh diri satu keluarga. Saya melihat ya orang-orang yang bunuh diri ini ada sebesar cucu saya ya, umur 13 tahun, ada yang umur 8 tahun, ada yang umur 5 tahun. Mereka bunuh diri, gantung diri masing-masing, saudara-saudara. Saya tidak tahu bagaimana cara menggantungnya, mereka bisa menggantung semua, tiga-tiganya. Nah ini sangat tragis, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang tersebut berpikir negatif, bertindak tanpa mikir, saudara-saudara. Apakah mereka pikir dengan bunuh diri masalah selesai? Ya selesai, betul. Tapi selesainya cuma di dunia, Bapak Ibu. Tetapi di balik kematian, orang-orang yang bunuh diri mustahil bisa masuk syamaim, mustahil bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia mati dalam status seorang pembunuh. Yang berhak untuk membunuh itu hanya Bapa Yahweh. Yang berhak menentukan umur itu adalah Tuhan. Tapi sayang sekali satu keluarga ini mati. Mereka tidak pernah berpikir bahwa di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, jikalau engkau punya masalah seberat apapun, jangan pernah berpikir aku mau mengakhiri hidupku. Jangan pernah, saudara-saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena justru dalam tekanan saudara yang hebat, saudara akan dipakai oleh Bapa Yahweh, dipakai oleh Tuhan. Sehingga ketika nanti Tuhan angkat kehidupanmu tinggi-tinggi, saudara bisa bersaksi bagaimana hebatnya pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau mau bertindak, pikir dulu. Amin. Itu cara pertama. Kenapa begitu banyak orang yang hidupnya gagal. Sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu membatasi Tuhan. Apa yang disebut membatasi Tuhan? Dia khawatir dan ragu. Kalau saudara yakin betul bahwa saudara umat pilihan Tuhan, ngapain mesti khawatir? Ngapain mesti ragu, Bapak Ibu? Jangan khawatir, jangan ragu. Yakinlah, hidupmu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi, mulai saat ini, saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ayo, buka hati lebar-lebar, Bapak Ibu. Jangan kita mengambil pola yang salah. Jangan membatasi Tuhan. Tuhan itu kuasanya tidak terbatas. Kalau dia janji, dia pasti tepati. Dan saya yakin bahwa janji Tuhan tidak pernah meleset. Kasih-Nya itu sempurna. Yang bikin janji itu seolah-olah omong kosong, itu adalah pikiran kita sendiri. Karena apalagi kita sudah tahu, bukan, hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Apa yang kita pikirkan itu yang ditarik. Apa yang kita inginkan itu yang ditarik. Jadi Bapak Ibu, jangan kita membatasi Tuhan. Saya katakan, bisa nggak kalau hari ini engkau adalah orang yang dianggap paling miskin di seluruh desa saudara, tetapi hari ini juga Tuhan sanggup untuk mengangkat hidup saudara menjadi orang yang kaya raya. Menurut saudara bisa atau tidak? Saya katakan sangat bisa. Pertolongan tangan Tuhan itu tidak bisa dipikir secara logika. Pertolongan tangan Tuhan itu begitu hebat dan luar biasa. Itulah sumber kegagalan yang kedua, saudara-saudara. Kenapa? Khawatir dan ragu. Sekali lagi, ayo, saudara mulai ngomong pada diri sendiri. Aku adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Aku adalah orang yang dicintai oleh Bapa Yahweh. Hidupku ada dalam tangan kasih-Nya.
dan engkau akan sukses. Sekarang yang ketiga, masih dalam poin sumber kegagalan manusia, yaitu apa? Suka berhutang. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu, saudara yang menyaksikan streaming ini, saya mau tanya, apakah saudara adalah tipe orang yang saya sebut tadi? Orang yang gampang utang, saudara-saudara. Atau orang yang minta, tukang meminta-minta. Saya beritahu ya Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, jangan pernah hutang dan minta. Justru ketika saudara sudah berada di puncak yang paling hebat, saudara tidak mampu, nekato, saudara-saudara. Sekali lagi, nekato, pasti pertolongan itu datang. Kenapa? Karena alam supranatural itu peduli dengan orang-orang yang mau berpegang teguh kepada firman-Nya, meyakini betul bahwa aku adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Berulang-ulang kali, khususnya waktu saya berada di gereja yang lama, tekanan kehidupan yang begitu hebat melanda hidup saya. Tetapi saya dari dulu pantang untuk meminta, apalagi status saya sebagai gembala. Bagaimana masuk gembalanya kok minta sama jemaat? Enggak boleh dong seperti itu. Nanti jemaat bisa berkata, loh Pak Pendeta ini kurang iman ya, minta-minta. Apalagi jemaat itu sudah punya beban yang berat, saudara-saudara. Jadi sebagai gembala tidak boleh minta kepada jemaat, tapi justru mendoakannya. Saya yakin kok kalau saudara mendoakan Bapak Yahweh memberkati jemaat dengan sangat berlimpah, nggak usah diminta, dia pasti kasih kok. Dia pasti memberikan kemurahan, dia tahu para mempelai yang melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara membebani jemaat, minta, ya bagaimana? Ya, jemaat itu jangan dimintain, mereka sudah berbeban sendiri. Jangan ditambahi beban oleh gembala. Ini saya bicara sebagai seorang gembala. Tapi sekarang bagaimana saudara sebagai jemaat? Ketika saudara menghadapi tantangan, apa yang saudara pikirkan? Saya punya seorang teman, saudara-saudara, dan saya sekarang sedang terus berusaha untuk merubah gaya berpikir. Ketika dia menghadapi tantangan, dia selalu cari utangan kemana-mana. Dia mau utang, saudara-saudara. Dan saya katakan, janganlah berhutang. Oke, dia nggak hutang. Tapi, dia mulai berpikir yang lain lagi, yaitu apa? Dia menggadaikan apa yang dia punya. Jadi ketika menghadapi tantangan, dia coba untuk gadaikan. Apa yang bisa digadaikan, gadaikan. Tapi hari ini saya perlu memberitahu, karena saya sudah ngalami berkali-kali ya, saudara-saudara. Ketika saudara menghadapi tantangan, saudara katakan, Bapak Yahweh, saya akan berpegang kepada firman-Mu. Aku tidak akan mempermalukan engkau. Dan aku percaya bahwa pertolongan-Mu selalu datang tepat waktu. Saya katakan, nekato, saudara-saudara. Orang yang nekat, itu pertolongan pasti datang. Pak, tapi kalau saya menghadapi seperti ini, nekat saya jadi malah beri. Jangan takut, saudara-saudara. Percaya saja. Justru mungkin di tengah-tengah penderitaan saudara, di situ ada channel. Tuhan itu sanggup memberikan pembelaan yang sangat luar biasa. Tapi yang penting dari poin ini adalah, jangan pernah saudara minta. Tapi kalau saudara meminta, itu saudara akan ditangkap oleh alam supranatural sebagai orang yang miskin. Kemarin ada orang yang bertanya sama saya begini, Pak Lukas, saya sudah melakukan hukum loa, ya, dan saya mengalami kerugian, saya ditipu oleh teman saya sendiri sampai bermiliar-miliar. Apa yang harus saya katakan? Saya ngomong begini, saudara. Kalau Bapak memang ditipu seperti itu, ya sudah, bawa saja ke jalur hukum. Sudah Pak, saya sudah melakukan. Tapi orangnya kabur, dia juga sudah tidak punya aset.
Lah saya katakanlah kalau sudah orangnya kabur, nggak punya aset, lalu kenapa Bapak masih mengandalkan orang itu? Ya kalau mengandalkan orang itu kan malah Bapak rugi. Kenapa? Karena Bapak kan memancarkan energi negatif. Jadi apa yang harus kami lakukan? Saya katakan ikhlaskan saja Pak. Kok enak ya diikhlaskan? Iya memang enak ya diikhlaskan. Tetapi saudara tahu, dengan saudara mengikhlaskan itu, keikhlasan hati saudara, ketulusan hati saudara, itu ditangkap loh oleh sistemiknya Tuhan sebagai orang yang kaya raya. Artinya begini saudara, alam semesta itu akan menangkap saudara sebagai orang kaya. Kenapa? Ya orang dikemplang segitu banyaknya saja sudah diikhlaskan. Berarti ini bukan orang sembarangan. Dan hukum sistemiknya Tuhan akan bekerja luar biasa dalam hidupnya. Jadi di poin ini, sekali lagi bagi saudara yang tukang utang, stop. Berhenti Bapak Ibu. Jangan hutang lagi. Saudara bisa lewat itu, saudara naik level lebih tinggi. Bukan cuma utang, tapi minta. Jangan pernah minta, saudara-saudara. Apalagi sekali lagi mohon maaf, kalau pendeta minta itu ya saya kurang setuju, saudara-saudara. Lebih baik beritakan saja firman Tuhan. Saya yakin kok Bapak Yahweh sanggup untuk memberikan pertolongan dengan cara yang aneh, yang tidak pernah terpikir oleh pikiran manusia. Ada yang tanya sama saya begini, Pak lah nanti caranya bagaimana? Ya jangan tanya saya, tanyanya sama Tuhan, karena yang punya jalan kan Tuhan. Kita hanya melaksanakan apa yang Dia firmankan, kita meyakini apa tidak, hanya itu saja. Ya, memang di poin ini saya agak sedikit panjang, saudara. Kenapa? Karena itu banyak sekali orang yang ngalami. Begitu ada apa-apa, siapa ya kira-kira yang bisa saya utangi? Atau, wah apa ya yang harus kita gadaikan? Selalu begitu. Tapi hari ini saya katakan, saudara bersyukur saja. Dan sekali lagi, kalau saudara bersyukur, jangan pamer. Tuhan itu wis ngerti. Ya. Tuhan, hari ini saya tidak ada makanan, wis ngerti, Tuhan bilang. Tapi saudara tinggal katakan saja, Bapak Yahweh terima kasih, hari ini Engkau mencukupi kami makanan yang sangat berlimpah. Saya percaya, Tuhan pasti akan tolong. Saya ada banyak kesaksian-kesaksian yang seperti itu, saudara-saudara. Makanya saya berani ngomong. Ya, kalau saya tidak ngalami ya saya tidak akan berani bicara, saudara-saudara. Oke, sekarang yang berikutnya, yang keempat. Apa yang menjadi sumber kegagalan manusia? Ya. Dan sebelum saya lanjut keempat, tadi orang yang dibilang suka hutang, itu saya kasih gambar bom waktu, saudara-saudara. Kenapa bom waktu? Karena orang hutang itu ibarat saudara menyalakan bom waktu. Bom waktu akan meledak sesuai dengan waktu yang ditentukan saudara sendiri. Biasanya orang kalau utang kan mesti, ya tolong dong aku diutangi nanti tanggal sekian pasti saya bayar. Nanti tanggal sekian pasti, wow mantap sekali ya janjinya. Tapi saya katakan hampir 99% orang yang janji seperti itu, kosong janjinya, saudara-saudara. Dan itu malah bikin saudara sakit hati, janji-janji seperti itu. Makanya jangan pernah utang, saudara malah bikin memicu bom waktu, saudara-saudara. Karena begitu waktunya sudah sampai, ya tinggal terjadi apa tidak. Kalau saudara bisa bayar, itu bom waktu saudara matikan. Tapi kalau tidak, itu bom waktu akan meledak, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara mesti berhati-hati. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu apa yang menjadi sumber kegagalan manusia? Yaitu orang yang emosional. Baperan, saudara-saudara. Halo, Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun saudara berada. Apakah saudara masih menjadi orang yang emosional? Ya, gampang marah, gampang mengutuk, gampang emosi. Kalau sudah marah-marah, wah itu satu rumah ketakutan semua. Atau saudara baperan itu apa? Kemarin ada yang tanya sama saya, ya dari Sabah, Malaysia.
Pak, itu baper itu apa? Rupa-rupanya di Sabang nggak ada kali ya, baper. Baper itu orang yang gampang tersinggung, saudara-saudara. Baper itu singkatan bawa perasaan, gampang tersinggung, apa-apa sedikit tersinggung, apa-apa sedikit tersinggung. Ya, hari ini saya tanya kepada saudara, ayo, saudara gampang marah, saudara gampang tersinggung, stop. Itu energi buruk dan itu menjadi sumber kegagalan hidup saudara. Jadi, ayo kita bangkit iman kita hidupkan damai sejahtera, kita hidupkan sukacita yang ada di dalam diri kita, yakinlah kesuksesan itu sudah menjadi milik saudara. Sekarang yang terakhir, saudara-saudara, apa yang menjadi sumber kegagalan dari manusia? Yaitu orang yang tidak mau belajar. Saya paling suka untuk belajar. Ya, kalau saudara lihat gaya presentasi saya sudah berubah, bukan? Yang tidak cuma gambar-gambar saja, tetapi saya kasih bentuk yang macam-macam. Karena saya mau belajar, saudara-saudara, bagaimana caranya supaya presentasinya itu menarik, bagaimana caranya supaya orang lihat gambar itu tidak merasa monoton, gitu ya. Saya pelajari terus, saudara-saudara. Ya, dan saya itu orang yang maniak belajar terus terang saja sekarang. Menebus waktu yang dulu pernah saya buang sia-sia. Sekarang tak tebus, tiap-tiap hari belajar dan terus belajar. Karena saya ingin bahwa saya harus berpacu melawan dunia ini. Apalagi dunia sekarang adalah dunia informasi. Di mana-mana kita bisa dapat informasi dalam waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu pada saat ini saya sekali lagi menghimbau, banyak-banyaklah belajar. Saudara santai nggak salah, saudara nonton sinetron juga nggak salah, saudara main game juga nggak salah. Tapi kalau saudara sampai diikat hal seperti itu dan tidak pernah belajar, saudara akan kalah dilibas oleh dunia ini. Sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak bertitel, yang tidak pernah sekolah, saudara. Itu bisa muncul orang-orang hebat sekarang. Nah, apalagi di dunia saat ini, di mana pintu-pintu sekolah juga ditutup, saudara. Seolah-olah dunia itu hendak berkata, aku nggak butuh orang yang sekolah, aku butuh orang yang mau belajar. Karena belajar kan tidak harus di sekolah, Bapak Ibu, betul nggak? Memang orang yang tidak sekolah itu punya kekurangan, yaitu dia tidak mendapatkan ijazah secara resmi. Tapi kalau masalah kepandaian, oh tidak kalah. Banyak orang-orang yang sekolah tapi kepandaiannya ya seperti itu saja. Tapi orang yang tidak sekolah dia malah bisa pimpin perusahaan-perusahaan besar. Jadi ayo belajarlah saudara-saudara. Kita berpacu melawan waktu. Dan saya percaya Bapak Yahweh selalu menyertai di dalam kehidupan saudara sekalian. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala.